Pagi, Bu Mimin. Iya, pagi. Nah, iya, untuk kali ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum saya akan observasi ke kelas Bu Mimin. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita obrolkan, yaitu kita sharing lah. Nah, di sini hari ini kabarnya sehat, Ibu? Alhamdulillah. Ya. Nah, terus ini mohon maaf sebelumnya di sini mengganggu waktunya mengenai tugas saya ingin mencoba mensupervisi ke kelas Bu Mimin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini tadi anak berkelompok tetap ya? Iya, berkelompok. Berkelompok. Terus ada nggak langkah-langkah khusus untuk memaksimalkan, mungkin di kelas kan ada anak yang hiperaktif atau yang mungkin cenderung kurang mau dan bergaul dengan kelompoknya. Nah, ada ini enggak, guru-guru kelas itu kan biasanya lebih ekstra gitu. Nah, ada nggak kompetensi yang ingin dicapai dari setiap anak? Kan berbeda-beda kemampuannya gitu. Langkah-langkahnya biasanya strateginya apa sih biasanya kalau di guru kelas 1? Kalau seperti itu, tapi gimana ya? Ya kalau semacam anak yang nulisnya agak kurang itu ya paling tidak dia bisa secara lisan menyebutkan gitu, menyebutkan apa yang kita bicarakan di kelas, misalnya secara lisan lah. Yang menulisnya masih kurang itu gitu. Seperti itu saja mungkin, Pak. Iya. Nah, di sini untuk kepentingan peserta didik sendiri nih, biasanya ada nggak bimbingan khusus kepada anak-anak tertentu gitu untuk memotivasi belajar gitu yang mungkin kurang mengikuti pembelajaran? Nah, tekniknya Bu Min biasanya seperti apa untuk meningkatkan motivasi anak di kelas? Pertama saya ke anaknya, kedua ke orang tuanya. Orang tuanya di rumah suruh lebih memperhatikan itu anaknya gitu. Ya. Ke orang tuanya intinya lah. Sambil ikut minta dibantu kayak gitu. Oke, luar biasa apa yang sudah dipersiapkan. Semoga apa yang menjadi rencana pada pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar. Nah, ini terakhir Bu. Nah, kira-kira dukungan seperti apa nih? Mungkin dari siswa, dari guru yang lain, atau dari kepala sekolah, atau dari lingkungan sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di kelas 1 yang biasa Bu Mimin lakukan. Dukungan dari kepala sekolah mungkin atau dari fasilitasnya kira-kira apa nih? Ya, alhamdulillah dari fasilitas ya udah ada laptop ya, proyektor juga ada, cuman nggak bisa di itu, orang itunya masih kurang ya. Terus yang dari anaknya juga, semangat dari anaknya itu termasuk dukungan itu, semangat dari anaknya juga. Untuk dari guru mungkin ada yang pengen disaring atau bagaimana gitu dari guru yang lain, misalnya dukungan seperti apa yang diharapkan oleh Bu Mimin? Kalau dari guru, misal sharing masalah cara metode pembelajaran atau apa gitu. Iya, ya seperti itu ya, sharing juga dengan teman-teman gitu ya. Kalau seperti ini pembelajarannya bagaimana kayak gitu, sering kayak gitu, diskusi, sharing, dan teman-teman juga banyak memberikan masukan gitu sama saya. Oke, terima kasih. Dan tadi sudah beberapa rencana, strategi, metode pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini, kiranya itu sudah lengkap kemudian untuk pembelajaran. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, Ibu. Iya, amin. Nanti kita langsung saja ke kelas. Saya observasi yang saya. Oke, Bu Mimin, terima kasih. Semoga sukses di kelas. Ya, amin. Ya. Sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laptopnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi sebelum kita mulai pelajaran, guru pengen tahu kalian tahu tidak rumah kalian di mana? Tahu ya. Kalian kalau dari sini, misalkan suruh pulang ke rumah. Kalian di sini dari sini suruh pulang ke rumah, kira-kira tahu nggak jalannya? Namanya suruh nyebutkan, misalkan dari sini melewati atas warung di atas warung ya Bu Yanti, terus kita ke atas lagi melewati warung misalkan Bu Dewi ya, ke barat lagi misalkan ya, berarti namanya apa ya, sudah tahu ya. Pulang dari sini ke rumah berarti sudah tahu. Nah, yang namanya misalkan ya dari sini ada warung, ada rumah Bu Dewi, ada masjid misalkan, itu dinamakan yang namanya denah. Apa namanya? Denah. Nah, denah sih bagaimana nulisnya? Denah. Ya. Denah. Apa namanya? Denah. Nah, di sini Bu Guru punya video. Nanti di sini kalian coba perhatikan ya videonya. Jangan ribut ya. Nanti sini ada video, nanti kalian perhatikan. Nanti apa isinya dari video ini ya. Semua memperhatikan. Jangan ribut. Pas videonya nanti diputar, kalian jangan bicara sendiri ya, coba perhatikan. Isinya apa nanti dari video ini? Perhatikan ya. Yuk, perhatikan lagi. Berdasarkan video tadi, ini nyalakan ke kalau ada arah itu kan kalau di apa namanya ada arah angin ya. Arah mata ada yang ke atas berarti utara. Nah seperti ini ya. Tadi di sana ini ada tanda ke atas U. Berarti utara. Kalau yang ke bawah selatan. Selatan. Kalau yang ke kanan sih mana? Kanan ini ya. Kamu makan kan pada kanan, berarti kanan itu kanan tuh. Berarti kiri. Kalau ke arah kiri berarti
Daya sih berarti B-nya barat, D-nya daya. Antara barat dengan utara ada barat laut. Nah, barat laut disingkat BL, barat laut. Antara utara dengan timur ada timur laut. Iya, timur laut. PL. Nah, sini timur laut. Nah, ya PL timur laut. Tenggara, barat daya. Hah? Barat laut. Oh benar, barat anak laut. Coba, ayo. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Sekali lagi. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Bisa. Tepuk tangan ayo buat semua. Lihat arah matahari ada 8. Arah yang utama itu ada 4. Yang utama 4 itu yang ada yang antara timur laut dengan timur dengan selatan ada tenggara itu. Dari selatan dengan barat ada barat daya. Antara barat dengan utara ada barat laut. Amin ayat sebelahnya. Dalam coba sebutkan timur, barat, selatan, barat daya, itu namanya arah matahari. Nah kalian kalau membaca dena, harus melihat arah matahari. Kalau ke atas tadi apa? Utara. Kalau arahnya ke bawah berarti selatan. Kalau ke sebelah kanan berarti timur. Kalau ke sebelah kiri berarti barat. Perhatikan gambarnya bunga poster. Ada poster beberapa gede, tapi nege resek yang bedanya. Ya, coba perhatikan. Kelihatan kelihatan tidak nih? Di sini ada denah rumah Tono, rumah Tina. Coba ini ada toko roti. Apa? Di sebelahnya ada masjid. Ya. Di sebelahnya lagi ada rumah Tina. Di sebelahnya lagi ada rumah sakit. Di sini ada jalan. Ini yang seperti ini jalan ya. Ini yang seperti ini jalan.
Timur
titik-titik panggilan barat gigi rentesan di ya barat di mana barat mah belah kiri mana kalau kiri mana belah di tuna toko naon ayo belah kayaknya naon kalau di dalam toko belah di tuna naon push kas mas teh tulis berarti push kas mas push kas mas nyambung kabeh push kasih push kas mas push
cicing juga. Ah, coba berarti mana yang jauh? Arah utara. Berarti kalau dinadena arahnya kemana? Ke kemana? Ke atas. Arah selatan kemana? Ke bawah. Arah timur kemana? Sebelah kanan. Arah barat kemana? Ke sebelah kiri. Oke mana? Yalah, tugas mana kayak lima mana? Sebelah kanan, sebelah utara 5 salah, sebelah selatan capek 5 ya. Ya, sekarang boleh istirahat. Selamat pagi Bu Mimin. Ya, pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke, hari ini kita melakukan diskusi lah ya. Kemarin hasil observasi di kelas Bu Mimin mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Mimin. Untuk ini Bu, untuk pertemuan kita kali ini nih, apa yang Bu Mimin harapkan dari pertemuan kita kali ini mengenai hasil pembelajaran yang kemarin gitu? Yang saya harapkan tentu untuk diri saya ya, saya bisa lebih meningkatkan lagi terutama dalam pembelajaran, lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini ya, kondisi saat ini gitu, bisa lebih maju ya kayak gitu buat saya. Juga buat anak-anak juga nanti setelah ini mungkin saya bisa lebih meningkatkan sehingga anak-anak juga bisa lebih itu lagi, maju lagi gitu, lebih baik lagi gitu. Seperti itu mungkin. Oke, kemarin Bu Mimin mengajar apa ya? Tentang PKN, Pak. PKN gitu. Ya, tentang cinta lingkungan sekitar gitu. Dari pembelajaran yang kemarin nih, mohon maaf sebelumnya ada beberapa hasil fakta di lapangan setelah saya mengobservasi. Ini bukan menggurui atau apa, terus yang saya lihat dari data yang ada ya, kemarin beberapa yang sudah dilakukan Bu Mimin yaitu mengenai penetapan tujuan pembelajaran, masalah keaktifan siswa, metode diskusi yang dilakukan, terus pengelolaan kelas. Saya rasa itu sudah ada beberapa yang sudah dilaksanakan gitu dengan baik. Itu sangat luar biasa. Sebagai guru kelas 1 tentunya apa nih yang menjadi tantangan Bu Mimin gitu? Kalau masalah tantangan itu banyak ya. Kalau kelas 1 itu kan dari mulai karakteristik anak juga kan ada yang masih kan orang di sekolah kan kita sebagai orang tua ya Pak ya, itu masih menganggap kita sebagai ibunya kan wajar itu aja kalau ada yang gimana gitu sama kita kan, kita harus bisa lebih itu lagi ya sama-sama anak-anaknya, lebih memperhatikan lagi. Itu yang pertama. Beda dengan yang kelas lain yang mungkin kelas atas itu kan beda. Begitu juga dalam kita mengelola di kelas juga ya, sedikit ekstra sabar gitu, seperti itu. Apa nih yang kemarin dirasakan pas pembelajaran? Kalau mungkin yang pertama kekurangan itu banyak sekali. Kalau dikata sempurna masih jauh, sangat jauh gitu, baik juga masih sangat jauh ya Pak ya. Banyak sekali kekurangan saya. Terutama yang pertama itu menurut saya juga mungkin yang dirasakan sama saya gitu ya Pak ya. Yang pertama itu media pembelajaran ya. Di situ kan pertama di kita memang ada proyektor sih ya Pak ya, cuman nggak bisa dipakai, orang ini juga nggak ada ya, listriknya, proyektornya juga nggak bisa dipakai, kita pakai laptop. Nah terus pas kebetulan saya mau persiapan mengajar, saya pakai salon kecil ya Pak ya. Nah itu pas saya ngajar baru kepikiran saya, loh kok padahal ada salon yang besar gitu, kok saya nggak pakai yang itu gitu. Jadi kan yang pertama anak kurang fokus ya Pak ya, udah layarnya kita cuman pakai laptop, kan nggak begitu itu ya. Kalau pakai layar kan anak bisa fokus ya, apalagi kelas 1 ya Pak ya, kan bisa lebih menyenangkan.
Yang kedua dari suaranya juga menurut saya, kok saya baru ingat, lalu kok saya nggak pakai yang gede gitu biar kedengarannya juga itu, biar anak juga lebih menarik ya. Ya. Ini kan yang saya rasakan udah dari laptopnya kecil, saya pakai suara juga sih, jadi anak kurang fokus gitu sama apa yang ada di video. Itu yang pertama. Yang kedua itu poster Pak, terus terang. Saya kurang persiapan itu di poster. Kalau saya bisa lebih kreatif ya, itu bisa menggambarkan, harusnya pakai poster yang gede apa ya, bisa saya pasang di papan tulis gitu kan, gambarnya bisa lebih jelas gitu kan, tulisannya bisa itu. Nah saya kan kemarin cuma pakai yang biasa, yang kecil lah. Cuman anak ya sedikit tapi lebih tahu, cuman kurang jelas mungkin seperti itu. Itu yang saya rasakan kurang Maksimal. Kurang maksimal itu di situ Pak. Ya, dari kegiatan yang tadi dilakukan nih, sebenarnya patokannya apa sih untuk keberhasilan pembelajaran di kelas menurut Bu Mimin? Kalau untuk kelas 1 itu, khususnya kelas 1 ya Pak ya, saya makan dari kelas 1. Yang pertama itu pengelolaan kelas. Masalahnya kalau kelas 1 itu ya itu seperti tadi saya bilang, karakteristik anaknya kan masih kecil gitu ya. Di kelas ya kita ngomong agak keras gimana gitu ya. Jadi kita ya fokusnya ke pengelolaan kelas, supaya gimana kita bisa mengelola kelas supaya kelas kita bisa baik lah, terutama dalam pembelajaran gitu, anak-anak bisa nurut gitu. Seperti itu. Mengenai materi sendiri Bu, ukuran keberhasilannya seperti apa? Ya, kalau ukuran materi alhamdulillah, kalau menurut itu kemarin kan ada KPD, ada penugasan, ada soal. Saya sudah menilai ya, walaupun tidak semua 100 gitu tuh, cuma dari 16 siswa itu 17 siswa itu yang ya sekitar 80% lah. Alhamdulillah berhasil gitu. Karena memang menurut saya itu pakai video yang seperti itu juga, walaupun masih kurang maksimal ya, anak-anak bisa paham kayak gitu Pak. Tadi kan Ibu ingin kelola kelas dengan baik lah ya. Terus LKPD yang media yang lebih menarik lagi. Kenapa sih Ibu menginginkan hal itu? Ya itu untuk keberhasilan anak-anak biar lebih berhasil lagi. Terus dalam pengelolaan kelas juga anak biar lebih menarik, anak biar lebih fokus gitu ke pelajaran. Kalau saya pas kan karena bukan hanya ceramah ya, kalau pas saya ngomong itu anak bisa lebih memperhatikan gitu. Fokus anak lah ya. Iya, anak bisa lebih fokus. Nah, dari beberapa identifikasi kemarin saya perhatikan juga ada beberapa anak yang perlu perhatian khusus. Itu tekniknya Bu Min biasanya seperti apa untuk mengendalikan anak yang satu yang hiperaktif? Kemarin saya lihat banyak sekali kemarin sudah sabar gitu. Nah, untuk mengendalikan emosi biasanya Bu Min apa nih yang dilakukan biasanya di kelas? Ya kalau kemarin mah kan mungkin kalau pas bukan pelajaran kemarin mah kan misalkan kalau menggambarkan itu kan yang hiperaktif itu, atau yang kan ada yang kurang, ada yang misalkan yang lainnya menggambar, kalau itu mungkin mewarnai seperti itu kan bisa anteng sendiri kayak gitu. Kayak kemarin juga kan dikasih pekerjaan yang dia suka gitu, yang lebih itu gitu, soalnya kan kemampuannya agak gimana gitu. Terus ini mengenai pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan lah ya kemarin Bu Min, sudah ada yang membedakan gambar, terus ada yang membuat apalagi kemarin tentang menulis denah ya, menentukan letaknya. Nah, keberhasilannya menurut Bu Min bagaimana? Dari pembedaan untuk minat bakat anak itu sudah tepat apa Bu? Ya kalau tepat mah mungkin belum ya, cuman sedikit banyak itu sudah, kalau menurut saya sudah alhamdulillah gitu. Anak yang itu sudah sedikit mengerti gitu. Sudah sedikit paham. Dalam mengajar, sebenarnya Bu Min percaya diri nggak bahwa saya akan berhasil itu untuk tingkat kepercayaan diri membawa anak? Kalau percaya diri itu harus ya Pak ya, harus percaya diri. Tapi kan itu tadi pas kita prakteknya itu kan ya kita sambil berusaha gitu. Kalau percaya diri kan sebelumnya itu harus
kita percaya bahwa anak pasti bisa gitu kan, karena kita percaya jadi kita juga ada usaha bagaimana anak harus bisa gitu. Pas pembelajaran juga kita sembari kita mempelajari itu apa yang kita pelajari setiap harinya kayak gitu. Nah, dari kegiatan ini tentunya kan Bumin punya apa ya, harapan dari tadi peserta didik yang butuh pengelolaan dengan baik, terus bagaimana meningkat pembelajaran. Bumin juga sudah mengidentifikasi karakteristik. Rencana Bu Mimin ke depan seperti apa nih untuk meningkatkan kemampuan tadi? Contoh meningkatkan dalam pengelolaan kelas, terus membuat media pembelajaran yang menarik. Rencananya seperti apa? Yaitu seperti itu tadi, misalkan kalau saya kan bisa kalau ada poster pakai poster. Terus kalau bisa yang pakai alat maksudnya itu yang asli ya, benda asli kayak seperti kalau kelas itu kan menghitung misalkan benda yang asli, ya kita pakai benda yang asli kayak gitu, yang gampang dicari, yang mudah dicari kayak gitu. Media yang mudah dicari, yang penting murah ya. Murah, karena kalau itu kan kita sulit gitu. Biasanya dari mana pun mengambil itu media-media pembelajaran, atau dari teman, dari internet, atau dari mana? Ya dari teman juga ada, kita sharing ke teman ya. Maksudnya ini kayaknya cocoknya gimana kayak gitu. Ya dari internet juga saya cari-cari kayak gitu. Beberapa perangkat lah ya. Nah, mengenai ini untuk tadi tindak lanjut rencana Bumin, jika anak ada yang tadi hiperaktif tadi lah ya, kan butuh penanganan ekstra khusus. Nah, ini tindak lanjut kedepannya seperti apa rencana Bumin? Saya itu yang pertama untuk yang anak yang hiperaktif itu ya, ini yang sudah saya lakukan juga. Pertama ke orang tuanya, saya terus terang saya WA terus nunggu orang tuanya, ini ibu aja begini-begini. Itu alhamdulillah orang tuanya juga ikut mendorong. Terus oh iya Bu kayak gitu. Itu yang pertama itu. Jadi saya juga semangat gitu. Orang tuanya kan ada yang anaknya cuman maksudnya nggak bisa apa-apa di sekolah, di rumahnya juga orang tuanya nggak peduli gitu kan, banyak ya Pak ya. Nah, itu kebetulan yang di kelas 1 itu alhamdulillah orang tuanya juga sangat-sangat mendukung gitu. Apa yang dilakukan anak di sekolah, malah seperti ini, kalau misalkan ada tugas itu kok anak nggak nulis, Bu Guru kalau bisa anak dikasih tugas di rumah nggak apa-apa, nanti saya yang bantu. Jadi yang lebih ditingkatkan mungkin hubungan dengan orang tua anak gitu. Ya, dari apa yang dikembangkan dari Bu Mimin tadi mengenai mental, yaitu mulai self-aware, terus bagaimana mengkondisikan anak berlaku. Kemarin yang saya lihat yaitu anak mampu presentasi. Dari kegiatan sosialnya juga anak sudah Bumin melakukan diskusi. Terus dari pikiran spiritual sudah terlihat, emosional juga sudah ada, kegiatan fisik di kelas walaupun hanya nyanyi kecil. Nah, ini dari untuk ibu sendiri nih mengenai tanggung jawab dari rencana aksi yang tadi dilakukan, diantaranya adalah dengan menghubungi orang tua lah ya, anak yang beraktif, terus melakukan media pembelajaran yang lebih menarik dengan mencari informasi. Terus ada juga Bumin tadi ada mengenai karakteristik anak juga sudah secara melakukan diferensiasi. Kira-kira nih, apakah hal tersebut akan konsisten dilakukan? Sejauh mana hal tersebut akan terus dilakukan oleh Bu Mimin? Ya, mudah-mudahan seterusnya ya Pak. Maunya saya, harapan saya gitu ya. Karena setiap orang mungkin bukan hanya saya kan pengen maju ya Pak ya. Apalagi sekarang zaman online zaman komunikasi udah itu ya, setidaknya kita bisa lebih atau kita bisa sedikit mengikuti lah gitu, walaupun kita lihat nggak terlalu gaptek kayak seperti itu. Jadi kita akan lebih, saya pribadi akan lebih belajar lagi gitu. Dari belajarnya itu biasanya apa yang dimanfaatkan ini untuk kegiatan pembelajaran meningkatkan kompetensi tadi? Bagaimana mengelola kelas, melakukan penanganan terhadap anak, biasanya bentuknya seperti apa? Ya, pertama kan kita refleksi diri dulu ya Pak ya. Misalnya setiap pembelajaran kita tadi seperti ini, berarti kita harusnya seperti ini gitu. Malah saya sedikit banyak ya nyari tahu kalau ada seperti ini kita harus bagaimana gitu. Saya
tiba-tiba nyari di internet kayak gitu. Internet. Iya. Untuk dukungan dari lingkungan sekolah bagaimana? Alhamdulillah sangat mendukung, dari para guru juga, para wali murid juga sangat mendukung. Mulai dari pimpinan. Ini pimpinan juga sangat mendukung. Jawab juga. Dari hal-hal ini sebenarnya yang perlu lebih ditingkatkan lagi menurut Bu Mimin di bagian mana nih dari hasil pembelajaran fokusnya? Jadi tadi kalau menurut saya itu di medianya itu saya Media. merasa kurang menarik gitu Pak, kurang anak itu kurang fokus ke pembelajaran gitu, karena memang saya juga merasa itu kurang menarik gitu kayak gitu. Itu yang mau saya tingkatkan itu di medianya itu khususnya. Iya ya. Berarti tadi Bu Min menyampaikan bahwa cara mencari informasi dari internet ya dari situ. Nah ini tadi beberapa kita ngobrol banyak nih Bu. Bu Min tadi sudah cerita tentang bagaimana kondisi di kelas saat pembelajaran, terus kondisi orang tua juga tadi sudah didapat dari sini. Kesimpulannya apa Bu dari pembicaraan yang kita bicarakan dari tadi awal sampai akhir ini? Kesimpulannya yang pertama buat saya, alhamdulillah saya dikasih kesempatan ini, jadi saya bisa mengerti kekurangan saya memang banyak ya. Saya tahu di sini, terus saya harus bagaimana, jadi saya tahu gitu. Iya. Seperti itu. Saya bisa lebih meningkatkan lagi gitu dalam pekerjaan saya. Baik, itu tadi beberapa kita sudah ngobrol, sharing lah ya istilahnya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Istilahnya bentuk kalibrasi ini mudah-mudahan menjadi istilahnya rencana aksi dan tanggung jawab Bu Mimin ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Nah, untuk rencana ke depan kira-kira pertemuan selanjutnya ada nggak rencana dengan saya untuk yang diobrolkan? Ya bisa. Ya. Bisa tindak lanjut hasil pembelajaran ya Bu. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi motivasi di diri Bu Mimin mengenai bagaimana pengelolaan di kelas, terus bagaimana Bu Mimin melakukan hal-hal yang sesuai tupoksi, tetapi itu butuh pengembangan diri juga yang maksimal. Bu Mimin sudah beberapa tadi sudah direncanakan, sudah menjadi target-target Bu Mimin yang tentunya akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan selain mendapatkan kompetensi diri juga ya, sisi lain kita mendapat amal jariah lah ya, mengeluarkan membimbing anak sampai menjadi yang dari tadinya yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu saja Bu Mimin dari saya. Mudah-mudahan hasil observasi saya ini ada manfaatnya. Dari kegiatan kita ngobrol saat ini juga bagi saya juga ada manfaatnya juga. Itu karena ini pengembangan kompetensi saya selaku istilahnya CGP yang sedang coaching rekan sejawat. Terima kasih. Monggo silakan lanjutkan beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah selesai.